Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta mansuri wa ridha maghlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi. وإلى حضرة سلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين الشيخ محي الدين شريف عبد القادر الجيلاني قدس سره. وإلى حضرة شيخنا القلم شريف عبد الله المبارك بن نور محمد. وإلى حضرة شيخنا القلم شريف أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين قدس سره. وإلى جميع أولياء الله في هذه الدائرة شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم هادري اللهم نادري اللهم شاهد علي اللهم أعين اللهم أعيني وهو بكل شيء محيط. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا wattaqu Allaha la'allakum tuflihun. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Iman Al-Ustaz Hasanuddin beserta para pengurus dan jamaahnya, semoga Allah limpahkan keberkahan dan kemuliaan. Yang kami hormati, yang kami muliakan para alim ulama, para ulama terkhusus Tahfinal Kiram Al-Ustaz Yenal Masyhuri, Al-Ustaz dan Muhangga, para asatid, para ustadzah yang tidak bisa disebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Yang kami hormati, yang kami muliakan para hujjaj, para sesepuh bini sepuh, para ikhwan wal akhwat, tariqah qadiri wal aqsabandi yang diberkati dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur di malam yang penuh dengan keberkahan, tepatnya di bulan yang barakah, di bulan Rajab. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan, diberikan waktu luang, dikumpulkan di masjid yang mulia bersama orang-orang yang mulia menuju yang maha mulia. Sekaligus manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Masjid Nurul Iman senantiasa menjadi asbab dan wasilah turunnya rahmat dan barakah. Dan senantiasa kita dianugerahkan dan dikaruniakan oleh Allah kesehatan, keafiatan lahiriah dan batiniyah, dan semoga Allah kuatkan, tancapkan, kokohkan, dawamkan Islam, iman dan ihsan sehingga kita dimampukan untuk mendekat dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa-masa yang akan datang.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diaku sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Bulan Rajab, bulan salah satu bulan yang dimuliakan, diagungkan, diharamkan untuk berperang. Karena di dalam Al-Quran dinyatakan jelas bahwasanya dalam 1 tahun aku ciptakan 12 bulan. Dan di mana ada bulan pada saat itu aku ciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan, dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 bulan bergandengan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab sering diceritakan oleh para mubalik dan dai kontren Suryalaya. Saya akan menjelaskan tentang Mi'raj baginda Muhammad SAW dan hadiah yang Allah berikan pada saat Mi'raj. Mi'raj baginda Muhammad SAW, Mi'raj itu berbahasa Arab, artinya naik. Dari mana Mi'raj baginda Muhammad SAW? Mi'raj baginda Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa menuju ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Ya, secara tarekat, ya, itu di lapisan hati yang pertama atau di latifah yang pertama, di latifatul qalbi. Di situ tempat Nabi Adam. Meningkat langit kedua, langit ketiga, dari latifatul qalbi meningkat ke latifatul ruhi. Dari latifatul ruhi meningkat ke lewat latifatul sirri. Dari latifatul sirri meningkat ke latifatul khafi. Sampai ke langit kelima, latifatul akhfa Nabi Harun. Ya, kalau akhfa di sini ada Nabi Muhammad SAW. Meningkat dari latifatul akhfa meningkat ke latifatul nafas. Ya, latifatul nafas. Ya, langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa. Terus sampai ke langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di langit ke-7 sampai Sidratil Muntaha dinyatakan dalam Al-Quran surat An-Najm, ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan pada saat baginda Muhammad SAW melihat wajah asli Jibril alaihi salam inda Sidratil Muntaha, di mana berjumpa dan melihat langsung wajah malaikat Jibril alaihi salam di Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di samping Sidratil Muntaha ada surga yang bernama Jannatul Ma'wa. Akhirnya kata Jibril, ya Muhammad, silakan engkau menaiki tangga. Di situ ada malaikat yang menjaga tangga tersebut, pintu tersebut. Ya. Dan aku tidak menemani engkau. Ya. Kenapa engkau tidak menemani aku, wahai Jibril? Jikalau aku menemani engkau dan aku berjumpa dengan Rabbul Alamin, Allah yang ciptakan semesta alam jagat raya, maka akan hancur dan melebur cahayaku, sedangkan aku tercipta dari cahayamu. Jadi Jibril tercipta dari cahaya Muhammad. Dan Nabi Muhammad tercipta dari nurullah, dari cahaya Allah. Diambil dari kalimat la ilaha illallah. Maka dilanjutkan Muhammadur Rasulullah. Sewaktu menaiki tangga ditanya oleh malaikat, "Man anta?" Siapa engkau? Ana Muhammad. Aku Muhammad. Ya Muhammad, silakan masuk, engkau telah ditunggu oleh Allah. Masuklah Nabi Muhammad, duduk dan bersila. Seketika tubuhnya bergoncang, seketika penuh dengan ketakutan, keluarlah keringat dingin. Malaikat penjaga tempat tersebut ada mengatakan itu Baitul Ma'mur, ada mengatakan Hajis Bainal Haramain,
ada yang mengatakan arsy, wallahu a'lam bishawab. Menghadap kepada Allah, ya Rabb, kekasihmu sudah datang dan beliau dalam keadaan ketakutan dan dalam keadaan bergetar seluruh jasmani dan jasadnya sehingga keluarlah keringat yang sangat luar biasa. Apa kata Allah? Wahai ya malak, pergilah engkau ke telaga Kausar, berilah air kepada kekasihku yang bernama Muhammad. Setelah itu diberikan minum, maka seketika Nabi Muhammad tenang. Setelah tenang, maka Nabi Muhammad mengucapkan penghormatan dan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyatun mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan kemuliaan aku tunjukkan kepada engkau ya Rabb, yang mana engkau memiliki nama-nama yang begitu indah dan semua milik engkau. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera, kemuliaan, keagungan yang aku miliki kepada engkau tercurah kepada engkau ya Muhammad. Keselamatan, keberkahan dan ampunan tercurah kepada engkau. Tapi Nabi Muhammad tidak menerima begitu saja untuk dirinya. Dia jawab, assalamu alayna wa ala ibadikas. Salam sejahtera, curahan rahmat dan barokah untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi salam dari Allah itu bukan hanya untuk baginda Muhammad SAW, tapi untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Siapa? Yang hidup sesudah baginda Rasulullah, yang hidup bersama dengan Rasulullah, atau yang hidup jauh dari zaman baginda Muhammad SAW, termasuk kita-kita yang mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah baginda Muhammad SAW, yang mengikuti apapun perilaku baginda Muhammad SAW, itulah orang-orang yang saleh. Termasuk kita diberikan salam sejahtera oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Muhammad SAW. Saking takjubnya, saking luar biasanya malaikat menonton dan melihat dan mendengarkan dialog antara kekasih Allah Subhanahu wa taala yaitu baginda Muhammad SAW dengan Rabbul Alamin, Allah Azza Jalla wa Jalaluhu. Maka terkesima dan takjub, mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah dialog munajat antara hamba yang dicintai Allah dengan Tuhan semesta alam, disematkan dan dibacakan pada saat kita sholat. Hadiah yang Allah berikan kepada baginda Muhammad SAW adalah sholat. Kok kenapa sholat menjadi hadiah yang begitu luar biasa yang Allah berikan, Allah titipkan kepada baginda Muhammad SAW? Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada baginda Rasulullah, Sa'altu Rasulullah SAW qala, bahwasanya Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal, pekerjaan apa yang paling utama, perbuatan apa yang terbaik di sisi Allah dan di sisi baginda Muhammad SAW, amal apa yang paling bagus di antara amal-amal yang lain, amal apa yang paling utama di sisi Allah dan di sisi engkau ya Muhammad? Kata Ibnu Mas'ud kepada Nabi Muhammad SAW, dijawab oleh baginda Muhammad SAW, afdalul a'mal, seutama-utamanya amal, sebaik-baiknya amal di sisi Allah adalah as-sholat. Apa? Sholat. Sholat itu adalah amal yang paling afdol. Sholat itu adalah amal yang paling utama. As-sholatu ala waktiha. Sholat itu amal dan pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Rasulullah SAW adalah sholat tepat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Summa ayu ya Rasulullah.
Kemudian apa lagi ya Rasulullah selain sholat? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu yang kedua. Summa ayy ya Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah yang paling utama amal di sisi Allah dan dicintai oleh Engkau? Jihad fi sabilillah yang ketiga. Jadi yang pertama itu adalah salat. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamat din. Waman tarakaha faqad hadatin. Salat itu tiang agama. Sekiranya kalau andai kata bangunan tanpa punya tiang, kira-kira berdiri nggak bangunan? Kecuali bangunan langit nggak ada tiangnya. Setiap bangunan yang ada di muka bumi ini pasti punya tiang. Tiang itu pondasi itu pokok. Kalau andai kata seseorang mengerjakan sholat, maka dia telah menegakkan tiang agama. Dia sudah mengerjakan pokok-pokok agama. Dia telah mengerjakan pondasi bangunan atau pondasi agama. Wa man tarakaha faqad hadamat. Kalau barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja sholat yang 5 waktu, maka dia telah menghancurkan agama. Bahkan di hadis yang lain, wa man tarakas sholat faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Makanya kalau anda kata nggak sholat, dikatain kafir, jangan marah. Kan hadisnya jelas. Wa man tarakas sholat faqad kafara. Yang membedakan antara orang syirik dan orang kufur adalah sholat. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufur tarkus sholat. Itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan antara orang kufur, orang syirik adalah mereka meninggalkan sholat. Jadi kalau andai kata orang sholat dikasih label syirik dan dikasih label kafir, jangan marah. Jangan marah, karena memang itu hadis baginda Muhammad SAW. Nah, tapi ada yang jauh lebih penting dibanding sholat. Sholat memang kewajiban. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 238 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 238 Allah berfirman, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat kalian. As-sholawat itu jamak dari sholat. Ya Muhammad, jagalah sholat kalian yang fardu, yang 5 waktu tepat waktunya, kata Allah. Wa hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Selain engkau menjaga sholat yang fardu, engkau menjaga sholat yang difardukan, diwajibkan oleh Allah, baik itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, wassalatil wusta, dan jagalah sholat yang ada di tengah-tengah. Nah, ini bahasanya di tengah-tengah, Pak. Masih belum terlihat jawabannya apa? Silo belum, kalau belum terbuka. Yang dimaksud itu kita harus menjaga sholat yang fardu. Karena apa? Perintah sholat sewaktu Nabi kita Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, maka mendapatkan perintah sholat. Apa sih makna sholat? As-sholat secara bahasa atau lugatan adalah ad-du'a. Sholat secara bahasa adalah doa. Di mana rangkaian doa pada saat kita sholat? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini itu sudah lengkap. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, maafkan aku, ampuni segala taubat dan kesalahanku. Warhamni, ya Allah rahmati aku, kasihani aku, sayangi aku. Wajburni, ya Allah tutup aib-aibku. Warfa'ni, warzuqni
warfa'ni, ya Allah angkat derajatku. Warzuqni, ya Allah beri aku rezeki. Itu nomor 5, Pak. Terkadang kita doa mintanya rezeki, minta ampun dulu. Toh di dalam kita setelah sholat kita berzikir, yang kita ucapkan setelah Fatihah adalah Astagfirullah rabbi min kulli dzambin wa astaghfirullahal ghafur. Istighfar, mohon ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diampuni oleh Allah, maka akan diberikan rahmat dan kasih sayang. Warzuqni wahdini, ya Allah berikan hidayah. Wa'afini, afiatkan, sehatkan jasmani dan batiniah. Ya Allah sehatkan lahir dan batinku. Wa'fu'an, ya Allah maafkan aku. Terakhir mohon maaf lagi. Itu doa. Ada juga as-sholatu lughatan az-zikr, salat secara bahasa adalah zikir. Yang mana rangkaian zikir dari takbiratul ihram sampai salam itu zikir semua. Allahu akbar. Itu zikir. Fatihah juga zikir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Assalamualaikum pun zikir. Karena apa? Salam itu asma, nama-nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna, as-salam. Jadi secara lugah salat adalah doa, salat adalah zikir. Secara istilah af'alun, aqwalun wa af'alun wa ahwalun muftatahatun bitakbiri wa muhtamatun bitaslimi. Perkataan, perbuatan, ahwal kita diawali, dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu secara istilah salat. Tetapi di dalam bahasa hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta, ini rangkaiannya bukan hanya sholat secara syariat, tapi ada rangkaian sholat secara tarekat. Di mana sholat tarekatnya? Sholatil wusta. Ada mengatakan, sebagian mufassir mengatakan sholatil wusta itu adalah sholat asar, sholat yang di tengah-tengah. Ada yang mengatakan sebagian sholat subuh. Tetapi dalam kitab Sirul Asrar bima yahtabil abrar beda lagi, Pak. Tadi secara istilah sholat adalah ucapan, perbuatan, kelakuan, ahwal diri kita diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu secara syariat. Secara syariat, sholat memiliki 13 rukun. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri jika mampu, yang keempat Fatihah, yang kelima ruku dengan tumaknina. Tumaknina itu apa, Pak? Tenang. Iktidal dengan tumaknina, sujud dengan tumaknina, duduk di antara dua sujud dengan tumaknina, tasyahud akhir dengan tumaknina. Setelah itu membaca tasyahud, membaca sholawat, salam, baru tertib. Itu serukun-rukun sholat secara syariat. Tetapi sholat yang 5 waktu itu ada waktu-waktu tertentu. Ada yang syarat-syarat sholat, dia harus Islam, dia harus mumayyiz dan lain sebagainya. Ada yang membatalkan sholat lahiriah atau sholat syariat. Apa? Makan, minum, kentut, itu yang membatalkan. Tetapi bukan hanya di dalam ayat yang berbunyi hafidhu ala sholati wa sholatil wusta, itu bukan hanya diterangkan secara sholat syariat saja, tetapi di sini ada makna sholat tarekat. Apa sih sholat tarekat itu? Sholatul qalbi mu'abbadun ilallah. Sholat tarekat, kata Tuan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sirul Asrar bima yahtabi ilal abrar, adalah sholatnya hati selamanya sampai kita nanti berjumpa dengan Allah. Mu'abbadatun, selamanya. Walaupun kita sudah dikubur, masuk ke alam barzakh, masih tetap
sholat. Apanya yang sholat? Ruh dan kolbunya yang sholat. Jadi kata Tuan Syekh Abdul Qadir, sholat tarekat adalah sholatul qalbi mu'abbadatun ilallah. Selamanya sholatnya hati di dalam menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati itu dan ruh itu tidak akan mati. Di anna ruh la yamutu wa la yanamu. Tidak akan pernah tidur dan tidak akan pernah mati. Karena ruh kita tercipta min nur Muhammad. Nur Muhammad tercipta lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan, apa sih yang membatalkan? Kenapa sih bisa disebut sholatnya hati kepada Allah? Li'annal qalba khuliqa, bahwasanya kalbu kita itu, kalbu manusia itu tercipta dan Allah ciptakan bainal yamini washimal, antara kanan dan kiri kita. Wa bainal ulya wasufla, baik antara atas dan bawah. Wa bainas sa'ada wasaqaya, di antara bahagia dan celaka. Berada di tengah-tengah. Khuliqa fi wastil jasad, bahwasanya kalbu itu diciptakan oleh Allah di tengah-tengah jasad manusia. Dan di antara jasad manusia, di antara kanan dan kiri, di antara atas dan bawah, dan berada di tengah-tengah antara bahagia dan celaka. Jikalau dia ingat hudurul qalbi ila ruhil ahadiyah, dia ingat kepada Allah yang Maha Tunggal, maka bahagia dia. Apabila hatinya terkoneksi kepada Allah, baik itu di dalam sholat, di luar sholat, terkoneksi kepada Allah, selamanya dia sholat tarekat. Dan sholat tarekat mu'abbadatun, selamanya kepada Allah. Tapi ada yang membatalkan sholat tarekat apa? Yang membatalkan sholat tarekat adalah wa ghafalaha ilallah, hati lupa kepada Allah. Kalau ghaflah, hati lupa kepada Allah, batola sholatuhu, maka sholatnya batal. Bagaimana jika kita menyambung agar kita bisa sholat tarekat lagi? Hadirkan hati kepada Allah sehingga sholat tarekat terus menyambung kembali. Ya. Lupa, batal. Ingat, dia sambung kembali sholatnya menghadirkan Allah. Yang menjadi pertanyaan, jika kita sudah wafat dan kembali kepada Allah, apakah memang ruh kita tetap sholat? Sholat. Tapi bukan seperti sholat sewaktu kita hidup di dunia. Sholat, jika hidup di dunia ada taklif, beban, kewajiban kita untuk melaksanakan sholat secara jasmani dan jasad kita. Tapi kalau andai kata sudah kembali ke hadirat Allah yang disebut dengan wafat, tadi Ustaz Januari wafat. Ustaz Januari wafat. Apakah di dalam wafatnya Ustaz Januari secara rohaniah dia tidak sholat? Masih tetap sholat. Karena ruhnya sudah ditanamkan akar iman oleh Tuan Syekh Ahmad Shahibul Wafat. Karena ruhnya sudah ditanam bibit iman, sehingga ruhnya semakin hidup kepada Allah. Dia tidak ada taklif lagi untuk sholat secara jismania atau secara jasadia, berdiri, ruku, sujud, tapi sholatnya adalah berpindahnya hati ingatannya kepada Allah. Inilah sholatnya orang-orang yang sudah kembali ke hadirat Allah. Ini sholatnya, sholat rohani. Batalnya jikalau hati lupa sedetik pun kepada Allah, maka batallah sholat tarekat. Ini yang dimaksud Tuan Syekh Abdul Qadir. Jadi yang dimaksud sholatul wusta adalah sholatnya yang ada di tengah-tengah jasad kita, yaitu yang disebut qalbu. Karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah wa idza saluha jasad sa'iru amaluhu wa idza fasada sairu amaluhu.
bahwasanya yang pertama Allah tanya, Allah pertanggungjawabkan pada saat di hari di mana dikumpulkan manusia, di hari kebangkitan, ditanya oleh Allah yang pertama adalah sholat. Apabila sholatnya baik, sholatnya sukses, sholatnya bisa hadir kepada Allah, sholatnya terkoneksi kepada Allah, bukan hanya secara lahiriah, secara jismaniah, dia ruku, dia iktidal, dia sujud, tetapi hatinya, ruhnya ingat kepada Allah, rasanya sedang dekat kepada Allah. Inilah yang disebut kalau itu sudah bisa dilakukan. Makanya di akhir surat Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi bangunlah engkau menghadap Allah untuk mengerjakan sholat bagi mereka yang khusyuk. Khusyuk itu implementasinya adalah sholat lahiriahnya dia benar, rukunya benar, ucapannya juga, pasohannya juga baik, tajwidnya juga baik, makharijul hurufnya juga bagus. Ya, pekerjaan takbiratul ihramnya juga bagus, sujudnya juga bagus, sesuai dengan apa yang menjadi pelajaran-pelajaran di fikih tentang bab sholat. Hatinya ingat kepada Allah, hatinya terkoneksi kepada Allah, rasanya sedang dekat kepada Allah. Inilah yang disebut kalau itu sudah bisa kita aplikasikan, maka seluruh pekerjaan kita, perbuatan kita, ucapan kita, ahwal kita akan menjadi baik. Sholat itu membentuk akhlak, karena sholat itu adalah zikir. Ayo kita introspeksi diri kita. Kalau andai kata kita sholatnya benar, lisan kita nggak pernah berbohong, tapi lisan kita masih sering berbohong, ya ngaku aja daripada bonyok. Termasuk saya masih banyak berbohong. Berarti apa? Aplikasi secara keseluruhan amalia ibadah sholat belum kita laksanakan. Khususnya adalah hudurul qalbi ilallah. Ini yang menjadi patokan, ini yang menjadi pokok. Karena apa? Dikatakan sabda baginda Rasulullah, inna fi ibni Adam mudghah, sesungguhnya di anak Adam itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh pekerjaan, ucapan, perbuatannya, akhlak dan adabnya akan menjadi baik. Tapi apabila segumpal daging itu rusak, lupa, alpa, lalai, ghaflah kepada Allah, maka seluruh perbuatan, ucapannya, ahwalnya, attitude-nya, akhlak dan adabnya akan menjadi rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Allah melihat, memandang hati kita. Hati kita ini, Pak, kalau andai kata hati kita hidup kepada Allah, ini pandangan Allah. Maka qalbul mu'min baitullah, hati orang-orang yang beriman adalah rumahnya Allah. Kalau andai kata memang itu rumahnya Allah, jaga hati kita. Jaga hati kita agar tidak ghaflah kepada Allah, karena orang-orang yang lalai dan ingatan kepada Allah celaka, Pak. Kan tadi hati itu antara bahagia dan celaka. Fawailul lil musallin. Celaka, neraka wahai bagi mereka yang sholat. Diancam yang sholat. Yang mana yang diancam? Yang lalai, benar kata itu. Yang hatinya lupa kepada Allah. Sholat mikirin utang saya, Bu. Sholat mikirin anak udah bayaran belum ya. Sholat mikirin kreditan. Nah, Bu, Pak, baginda Rasulullah setelah menerima perintah sholat turun kembali ke dunia. Sholatnya bukan semakin kendor, tapi semakin kencang. Ini sholaitu fi lailatin mi'ata marrat. Aku sholat setiap malam itu 100 kali. 100 kali kali 2 rakaat berapa? 200. Kita 100 rakaat pada saat kapan, Pak? Nisful? Itu juga pegel-pegel. Baginda Rasulullah itu sholat sampai Aisyah ngomong, ya Rasulullah, wahai suamiku yang tercinta, kenapa sih engkau masih sholat bengkak-bengkak? Engkau memaksakan sholat dari menjelang Isya sampai subuh itu engkau masih pakai satu wudhu. Engkau belum ganti wudhu itu.
Dan engkau melaksanakan sholat sampai bengkak kakimu. Apa jawaban Rasulullah? Afalan akun abdan syakur. Aisyah, apa nggak boleh aku jadi hamba yang pandai bersyukur? Rasul nggak minta sholat, nggak minta pahala, tetapi kepengen diaku oleh Allah menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Begitupun kita, Pak. Ya. Begitupun kita. Kalau andai kata kita sudah senang kepada Allah, senang kepada perintah-perintah Allah, ibadah yang kita lakukan karena rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ya. Dengan sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang mana? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketahuilah sholat yang mana yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar. Yang mana sholatnya dalam ingatan kepada Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah di dalam sholat, maka sesuatu yang sangat luar biasa. Dilanjutkan di surat pendek, qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Beruntung, sukses bagi orang-orang yang beriman dan sholatnya dapat menghadirkan Allah. Dalam sholatnya rindu kepada Allah, dalam sholatnya kepengen mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain, tujuannya hanya kepada Allah. Ilahi antama waridal tamatlu ini mahabbatan wa ma'rifatan. Tapi jangan disalahkan orang-orang syariat yang ibadah sholat. Mereka tetap masuk surga, dapatnya makomat derajat. Dapatnya itu, Pak, derajat, makomat derajat. Surganya apa? Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Aden. Tapi berbeda. Mereka masuk surga tapi tidak kenal sama pemilik surga. Enak gak kira-kira Bapak datang ke rumah saya nggak kenal sama Bapak? Tapi kalau anda kata Bapak kenal dengan Allah, di pintu surga itu udah ditunggu oleh Allah. Dan surganya bukan Jannatul Ma'wa, bukan Jannatul Firdaus, bukan Jannatul Aden, tapi Jannatul Qurba. Surga yang mana memang menjadi surga yang paling tinggi di sisi Allah. Di situ nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada buah-buahan, nggak ada lagi madu, nggak ada susu. Di situ hanya memandang wajah Allah. Semua apa yang menjadi kebutuhan kita terpuaskan. Wa may yurid liqa'a rabbih falyamal amalan salih. Wa may yarju, barang siapa yang ingin berharap berjumpa dengan Allah, berbuat baik aja beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih, jangan menduakan Allah. Kembali ke dalam kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk beristiqamah di dalam ibadah kepada Allah, dapat secara lahiriah dan batini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kami cukupkan, mohon maaf apabila kurang-kurang. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.